Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliarisma dengan NIM 2203055020012. Saya merupakan mahasiswa program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yaitu isu mutakhir gizi dengan topik tata laksana gizi buruk. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gizi buruk. Nah, gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada catatan berat badan menurut usia atau berat badan menurut umur, yang merupakan eh, paduan istilah underweight yaitu gizi kurang dan severely underweight yaitu gizi buruk. Bayi disebut gizi buruk dengan asumsi bahwa catatan berat badan menurut usia atau berat badan per umur ini kurang dari -3 standar deviasi. Angka beta wasting atau gizi buruk secara nasional meningkat dari 7,7% pada tahun 2022 menjadi 8,5% pada tahun 2023. Provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara. Eh, Data yang saya dapatkan ini yaitu berasal dari SKI atau Survei Kesehatan Indonesia. Baik, ada pun 4 fase tata laksana pada gizi buruk, yaitu yang pertama adalah fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Nah, susu pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital bayi atau anak. Di antaranya yaitu denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, dan tanda-tanda bahaya lainnya seperti derajat A5, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan volume urin dan berat badan. Selanjutnya yang kedua yaitu fase transisi, yang dimana fase transisi ini adalah fase peralihan dari stabilisasi ke fase rehabilitas dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat, tidak sesuai seperti biasanya. Yang ketiga yaitu fase rehabilitas. Nah, fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar. Nah, pemberian energi sebesar 150 sampai dengan 220 kebutuhan kalori atau dengan sesuai dengan per berat badan per hari dalam bentuk formula 100 ataupun RUD. Nah, pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan pada berat badan bayi atau anak. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu fase tidak lanjut. Nah, fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disingkat dengan PMTP. Nah, yang selanjutnya yaitu 10 tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. Nah, yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Kelima, mengobati infeksi. Keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Ketujuh, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Yang kedelapan, memberi makanan untuk tumbuh kejar. Kesembilan, memberikan stimulus untuk tumbuh kembang. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Nah, yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, yang dimana semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah di bawah 3 milimol atau di bawah 54 miligram di 54 miligram. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak yang menderita gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%. Nah, yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia ini yaitu suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat.
dikarenakan cadangan energi pada anak gizi buruk ini sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap mengupayakan pemberian terapi rehidrasi oral. Nah, apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik yang dimana sampai anak bisa minum. Nah, bisa juga menggunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium lebih kalium lebih. Nah, bisa dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau resomal. Nah, adapun cara membuat cairan sumber yang pertama itu bahannya yaitu oralit WHO yaitu satu saset setara dengan 200 mili. Yang kedua yaitu gula pasir, jumlahnya yaitu 10 gram, larutan mineral mix yaitu 8 miligram. Selanjutnya itu ditambah dengan air sampai menjadi 400 mili. Nah, yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, pada anak yang menderita gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, nah, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan dengan formula WHO, yang dimana itu formula 75 dan formula 100. Nah, tubuh anak yang menderita gizi buruk ini relatif mengandung kadar natrium yang tinggi dan kalium yang rendah dibanding dengan anak-anak normal. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, mengobati infeksi, yang dimana balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda-tanda ataupun gejala klinisnya. Namun sering tidak ditemui gejala klinisnya seperti bakteri, demam, demam. Karena itu, sama balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipodinamia seringkali merupakan tanda-tanda infeksi berat. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam yaitu pemilihan yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro yang dimana semua anak yang menderita gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau biasa di fase stabilisasi dan transisi dikarenakan zat gizi ini baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan berat badannya itu mulai bertambah. Nah, yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Dan yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tubuh kejar. Nah, pada fase eh, pada fase rehabilitasi terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan proteinnya ini cukup. Nah, diberikan energinya itu seperti yang sudah saya sebutkan yaitu 150 sampai dengan 220 kebutuhan kalori per hari. Proteinnya yaitu 4,6 gram per kilogram per hari. Nah, terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau root. Nah, yang kesembilan yaitu memberikan stimulus untuk tumbuh kembang anak. Nah, pada anak gizi buruk ini terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Nah, keterlibatan keluarga ini sangat dibutuhkan, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulus untuk tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu perlu memberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulus perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, ataupun suasana menciptakan suasana yang menyenangkan dengan stimulus diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap eh, empat aspek kemampuan dasar anak. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah. Mempersiapkan untuk tidak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya yaitu melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya.
kriteria sembuh gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan badan atau berat badan menurut penyebaran ini ada di atas -2 standar deviasi ataupun nilainya itu di atas 12,5 cm dan tidak ada pitting ataupun edema bilateral. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.